Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah dengar suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore juga. Oke, ini udah pada nggak sabar ya nungguin dari tadi. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya. Saya Deva dari Sang Juara School. Di sini nanti saya akan jadi moderator. Saya akan menemani Kak Tamara sore ini di webinar Sang Juara School. Gitu. Kalau boleh kenalan juga, ini adik-adik dari mana aja ya? Ada yang mau open? Surabaya, Pak. Surabaya. Dari Selayar, Pak. Dari Selayar, Pak. Dari Selayar. Bangkalan, Pak. Oke, ini pasti pengen masuk FK UNER semua nih, atau pengen masuk kedokteran di universitas yang lain? UNER sih, Kak. Pak, pengen masuk UNER ya. Pasti di sini semuanya kepo nih ya tentang Fakultas Kedokteran di UNER, makanya ikut webinar sore ini. Oke, jadi memang nanti di webinar ini akan dijelaskan semuanya, baik itu tentang kerja atau juga kegiatan belajarnya nanti selama kuliah. Nanti juga dijelaskan gimana caranya mungkin tentang beasiswa, gimana caranya dapat beasiswa ya. Kemudian dijelaskan juga tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Buat adik-adik yang rencananya mau masuk Universitas Airlangga, ini ditaruh di angan di dalam mimpi bahwa wah aku harus bisa masuk nih karena nanti pasti keren-keren yang dijelasin sama Kak Tamara di sini. Di sini juga udah hadir Kak Tamara, udah siap buat berbagi bersama adik-adik. Di sini ada berapa berarti? 38 ya. Oke, kita sapa dulu ya Kak Tamara. Selamat sore Kak Tamara. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat Kak sore. Tamara, apa kabar? Baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kak Tamara posisi sekarang sedang di Surabaya atau di mana Kak? Aku lagi di rumah di Gresik kebetulan. Aku asli Gresik. Oh, dari Gresik ya Kak Tamara. Oke. Iya. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan nih mau sharing sama adik-adik. Nih adik-adik Kak Tamara itu sekarang kalau saya tahu lagi koas juga ya Kak? Iya, benar. Lagi koas tahun kedua. Oke, ya. Nih Kak Tamara tuh lagi koas nih kalau adik-adik tahu ya kalau kuliah kedokteran. Nah, itu mungkin satu fase sibuk juga, tapi Kak Tamara mau nih nyempetin waktu buat sharing sama adik-adik. Jadi ini nanti jangan disia-siakan ya. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Jadi setelah ini akan saya berikan waktunya ke Kak Tamara untuk sharing-sharing sama adik-adik. Nanti adik-adik kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via chat kalau memang takut lupa. Jadi akan ada sesi tanya jawab tapi di akhir. Jadi ketika Kak Tamara menyampaikan bisa disampaikan pertanyaannya via chat atau disimpan dulu pertanyaannya sampai nanti sesi tanya jawabnya kita buka ya. Gitu. Tapi kalau takut lupa bisa langsung di chat aja pertanyaannya. Oke? Udah siap semua nih dengerin penjelasan dari Kak Tamara, dengerin info dari Kak Tamara nih. Siap ya? Oke. Kak Tamara, saya berikan waktunya Kakak. Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak sudah dipersilahkan. Saya izin share screen ya teman-teman. Sebentar. Oke, ini sudah ke slideshow. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, thank you responnya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, iya. Wah, kayaknya udah antusias banget gitu ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di webinar kita kali ini yang akan bahas tentang kupas tuntas kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
Terima kasih juga buat Sang Juara School yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya boleh berbicara dan bertemu dengan adik-adik semua di sini. Oke. Yang mau masuk FK UNER, open mic dong, aku gitu. Saya, Kak. Saya. Ya. Wah, banyak banget. Benar banyak suara. Sangat-sangat senang. Oke, kita sekarang akan bahas tentang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu sebenarnya seperti apa sih? Apa tantangannya? Kemudian apa saja fasilitas yang kalian bisa dapat? Kemudian kira-kira di dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu seperti apa sih? Yuk kita cek sama-sama ya. Oke, apa itu Fakultas Kedokteran UNER? Oke, Fakultas Kedokteran UNER kita bakal lihat dulu tentang sejarah Fakultas Kedokteran UNER itu seperti apa. Jadi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya itu adalah fakultas kedokteran yang tertua kedua di Indonesia, setelah sejawat kita di Universitas Indonesia yang paling tua. Kemudian, berdiri pertama kali pada tahun 1913 dengan nama NIAS atau Nederlands Indisch Arts and School, jadi sekolah kedokteran Hindia Belanda, seperti itu. Nah, kita kemarin baru saja mengadakan acara alumni untuk pendidikan kedokteran di Surabaya yang ke-107, seperti itu. Jadi, so old, tua sekali Fakultas Kedokteran UNER ini berdiri. Nah, kemudian Fakultas Kedokteran UNER ini saat ini berlokasi di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 47 Surabaya, tepatnya di kampus A UNER bersama dengan tetangga kita di Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi mungkin teman-teman yang asli Surabaya mungkin tahu ya tentang Fakultas Kedokteran UNER ini, kelihatan banget gede gitu kalau di pinggir jalan gede gitu ya. Kemudian ini saya melansir ya dari Quarterly Siemens World University Rankings atau QS World ini. Jadi ini bukan dari saya ya. Jadi dari riset ini menunjukkan bahwa UNER ini menjadi peringkat 3 fakultas kedokteran terbaik di Kalau Indonesia. Rambir kayak mana? Teman-teman mungkin selama seminar bisa dipastikan mute ya mic-nya. Ada Syafira Hasna. Minta tolong di mute ya supaya nggak mengganggu saya bicara. Thank you. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini berdasarkan QS World ini, UNER menjadi peringkat 3 FK terbaik di Indonesia dengan peringkat di dunia itu sekitar 500 sampai 550 top ranking fakultas kedokteran terbaik sedunia. Seperti itu. Oke, kurikulumnya seperti apa di Fakultas Kedokteran UNER ini? Jadi sebenarnya teman-teman, saya ini kan angkatan Fakultas Kedokteran UNER tahun 2015. Nama angkatan saya Kornea. Dan di tahun 2015 itu saya menggunakan, Fakultas Kedokteran UNER masih menggunakan kurikulum yang menggunakan basis departemen atau basis hybrid. Jadi maksudnya kita belajarnya itu mata kuliahnya per departemen, teman-teman. Jadi kayak aku belajar anatomi sendiri, aku belajar histologi sendiri, aku belajar faal sendiri satu mata kuliah, kemudian belajar biokimia kayak gitu. Dan kemudian nanti setiap mata pelajaran itu bakal dibagi-bagi lagi jadi beberapa cabang. Misalkan kayak anatomi itu karena dia luas materinya, maka dibagi jadi 3 mata kuliah. Jadi anatomi 1, anatomi 2, dan anatomi 3. Biokimia juga dibagi jadi 3, semacam itu. Dan kemudian ada beberapa mata kuliah yang memang problem-based learning. Ya, aku ulangi lagi, PBL atau problem-based learning. Jadi itu memang pelajaran yang berbasis dengan kasus. Jadi kita memecahkan kasus-kasus real yang memang ada di dunia kedokteran. Jadi waktu zamanku, waktu tahunku itu memang dia hybrid. Jadi ada yang department, ada juga yang dia problem-based learning. Tapi kalau misalkan kurikulum yang setelah tahunku, tahun 2016 hingga saat ini, itu mereka sudah menggunakan sistem yang namanya sistem blok. Sistem blok ini apa? Jadi sistem blok itu dalam sistem blok penjadwalan kuliahnya biasanya berbeda setiap minggu. Jadi nanti mahasiswa nggak bisa milih sendiri tentang kelasnya. Jadi memang dari dulu, dari masa aku masih kuliah S1 pun, kita juga nggak boleh milih
mata kuliahnya gitu. Jadi mata kuliahnya sudah dipakemkan, beda sama fakultas-fakultas lain yang bisa memilih mata kuliah gitu ya. Dari dulu kita udah nggak bisa, dan sekarang itu dibaginya per blok. Per blok itu maksudnya gimana? Jadi per blok itu nanti ada blok-bloknya sendiri, misal muskuloskeletal. Jadi kita belajar tentang rangka dan otot manusia gitu ya. Nah, itu nanti di dalamnya sudah ada campuran dari anatomi, sudah dari histologi, sudah dari biokimia, sudah dari faal. Itu dirangkum hanya khusus untuk yang muskuloskeletal. Kemudian nanti ada yang tentang urogenital sendiri, kayak gitu. Jadi blok-bloknya itu lebih terintegrasi untuk kita belajarnya per sistem tubuh. Berbeda sama waktu zaman saya yang belajarnya per departemen, gitu. Kalau misalkan ditanya apa keuntungannya, apa kerugiannya, pasti per sistem ada keuntungan, ada kerugian gitu ya. Kalau misalkan keuntungannya di waktu tahun saya itu, saya merasa belajarnya jauh lebih dalam, karena benar-benar satu mata kuliah itu kita belajar satu departemen sendiri. Misalkan kayak anatomi, itu kita benar-benar satu semester, isinya tuh cuman anatomi sama histologi, kayak gitu. Jadi benar-benar 6 bulan itu kita belajar anatomi dan histologi, kayak gitu. Kemudian nanti semester selanjutnya kita belajar departemen lain lagi secara mendalam. Kerugiannya apa? Mungkin kayak akan lebih susah bagi kita untuk menghubungkan antara sistem-sistem organ gitu. Nah, sedangkan untuk yang sistem blok, karena sudah terintegrasi antara mata kuliah itu, maka akan lebih gampang untuk memahami tentang blok-bloknya. Jadi mungkin itu keuntungannya untuk yang sistem blok gitu ya. Tapi yang sistem blok mungkin waktu mereka belajar anatomi, nggak selama waktu tahun saya belajar anatomi kayak gitu. Jadi ilmunya nggak terlalu mendalam, tapi terintegrasi lebih baik. Well, kalau misalkan sistem saat ini itu memang setahu saya fakultas kedokteran yang besar itu sudah menggunakan sistem blok semua. Contohnya kayak sejawat kita yang ada di Universitas Indonesia, sejawat kita yang ada di Universitas Gadjah Mada, itu mereka sudah pakai sistem blok lama. Memang UNER ini terhitung baru untuk menggunakan sistem blok. Tetapi menurut saya pasti karena sistem blok ini yang digunakan di sebagian besar fakultas kedokteran, saya percaya bahwa sistem blok ini adalah sistem yang paling cocok dan paling baik bagi mahasiswa kedokteran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti bloknya itu berganti setiap 5-7 minggu. Jadi misal 5 minggu ini belajar tentang urogenital, setelah itu ujian, kemudian nanti ganti blok lagi, kemudian ujian lagi, kemudian ganti blok seperti itu. Jadi lebih terintegrated, lebih terintegrasi. Gitu ya. Kemudian kehidupan kuliah di Fakultas Kedokteran sendiri seperti apa? Nah, ini dia untuk teman-teman yang belum tahu tentang Fakultas Kedokteran, untuk menjadi seorang dokter itu stepnya seperti apa. Ini step-stepnya. Jadi yang pertama kita akan menjalani program sarjana kedokteran seperti program-program sarjana yang lain. Itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Jadi antara 7 sampai 8 semester tergantung dari fakultas kedokterannya. Untuk Fakultas Kedokteran UNER itu pakemnya atau jatahnya untuk sarjana kedokteran itu yang normal waktunya itu adalah 3,5 tahun atau 7 semester. Jadi kita memang benar-benar belajarnya itu dalam tanda kutip ngebut gitu ya. Jadi benar-benar cepat dan dimampatkan supaya bisa 3,5 tahun. Kita lulus, kemudian dapat gelar sarjana kedokteran seperti yang saya udah dapat sekarang. Jadi saya sudah bergelar sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran UNER. Kemudian di sini nanti saya setelah sarjana kedokteran nanti akan dilanjutkan dengan program profesi dokter. Program profesi dokter ini yang kita kenal sebagai koas, sebenarnya singkatan dari co-assistant doctor, jadi panggilannya koas gitu ya. Atau ada fakultas kedokteran juga yang menyebutnya sebagai DM atau dokter muda. Nah, di UNER pakai istilah DM sih yang lebih sering dokter muda itu. Kemudian nanti akan ada yang namanya ujian sertifikasi yang secara nasional itu disebut sebagai UKMPPD. UKMPPD itu kayak semacam UN, ujian nasional, tapi untuk dokter. Jadi buat teman-teman yang sudah menyelesaikan program profesi dokter, nanti akan ikut ujian sertifikasi. Kemudian nanti akan di wisuda dokter gitu ya. Kemudian setelah di wisuda dokter, sudah dapat gelar dokter, jadi nanti sekitar bulan Mei ini saya rencananya akan di wisuda dokter gitu ya teman-teman, mohon doanya supaya tepat waktu. Kemudian setelah jadi dokter kita harus menjalani internship dulu. Internship ini berlakunya selama 1 tahun setelah
program profesi dokter selama 1,5 sampai 2 tahun, di UNER 2 tahun. Jadi ini saya tahun kedua. Kemudian, maaf ya teman-teman sebentar. Oke, kita balik lagi di internship di sini 1 tahun. Jadi kita bisa milih di rumah sakit daerah untuk kita bisa internship di situ. Internship itu semacam magang tapi untuk dokter gitu ya. Kemudian setelah itu kita baru bisa dapat surat tanda registrasi atau STR setelah menjalani internship. Kemudian dokter praktek mandiri. Kemudian dokter praktik mandiri setelah dapat STR itu tadi, kita bisa praktek. Setelah itu teman-teman mau melanjutkan kemana, itu terserah passion dari teman-teman. Bisa ikut program profesi dokter spesialis, itu 4-5 tahun tergantung dari spesialis yang mau kalian ambil. Gitu ya. Biasanya kalau sekarang mungkin belum tergambar gitu ya, mau spesialis apa, atau mungkin cuma lihat dari drama Korea, terus kayak, wah kayaknya keren jadi dokter bedah, atau wah, atau keren jadi dokter obgyn misalkan kayak gitu. Tapi kalau kalian belum ngejalanin proses pendidikan dokter, mungkin kalian nggak bisa tentukan sekarang sih profesi spesialis apa yang kalian inginkan. Gitu ya. Itu selama 4-5 tahun, bahkan ada beberapa program profesi dokter spesialis yang bisa sampai 6 tahun. Kayak gitu. Kemudian bisa juga masuk ke administrasi sistem kesehatan. Bisa jadi manajer atau kepala rumah sakit, tapi biasanya melalui program pendidikan magister atau S2. Jadi nanti mengambil ke jalur pendidikan yang S2, nanti untuk dapat gelar magister, misalkan magister administrasi rumah sakit atau yang disingkat MARS. Bisa juga magister kesehatan, berarti MKes. Bisa juga magister imunologi, misalkan magister M.imun gitu. Jadi gelarnya nanti macam-macam. Kemudian bisa juga kalau nggak melanjutkan ke program pendidikan atau program profesi spesialis, yaitu jadi dokter di perusahaan misalkan ikut ke perusahaan asuransi, atau misalkan kerjasama dengan farmasi, atau bisa juga jadi dokterpreneur, jadi buka usaha mungkin, atau bisa juga jadi seniman atau yang lain-lain, tergantung passion dari teman-teman. Saya mengenal juga beberapa dokter yang memang mereka passionnya bukan di spesialis, juga bukan di pendidikan S2, tapi mereka mengambil profesi lain, yaitu sah-sah saja sih, tergantung dari passion dari mereka seperti apa. Gitu ya. Kemudian isinya ngapain sih pendidikan dokter itu? Jadi di semester 1-3 ini saya akan sebut dia sebagai semester penyesuaian diri. Jadi biasanya di semester 1, 2, 3 ini kalian akan merasa clueless atau nggak ada kayak nggak ada petunjuk gitu, kalian mau ngapain. Dan itu sangat-sangat wajar. Kalian merasa kebingungan, kalian nggak tahu mau ambil apa, mau kemana arahnya. Itu masa-masa adaptasi. Jadi nggak masalah untuk mencoba hal-hal baru di masa-masa semester 1-3 ini. Ya. Nah, di semester awal nanti akan ada yang namanya Cerebrum kalau di FK UNER. Itu singkatan dari Center of Revolution to be a True Medical Student. Jadi ini semacam ospek fakultas yang biasanya diadakan setiap tahun. Ini merupakan bentuk dari perhatian dari kakak-kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian, terhadap para mahasiswa baru untuk menunjukkan atau mengorientasi supaya nggak terlalu kebingungan waktu sudah ada di program pendidikan dokter. Seperti itu ya. Kemudian, di semester 4-5, biasanya di Fakultas Kedokteran UNER itu akan ada kepanitiaan. Misalkan, kepanitiaan di Medspin. Medspin ini adalah lomba untuk adik-adik kelas SMA yang diadakan Fakultas Kedokteran UNER setiap tahun, dan panitianya biasanya dari mahasiswa sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang SMA sudah pernah ikut Medspin ya. Terakhir, Medspin yang aku tahu paling banyak timnya itu sudah mencapai ribuan tim. Satu tim ada 3 anak SMA, jadi ya bisa dihitung sendiri berapa pesertanya gitu ya. Kemudian Dekan Cup. Dekan Cup ini juga acara tahunan, biasanya panitianya dari mahasiswa atau bakti sosial. Biasanya nanti di bakti sosial ini kita satu angkatan pergi ke desa untuk kita membangun desa itu, terutama di bidang kesehatan. Halo teman-teman, mungkin boleh di-mute dulu ya. Nanti kalau sesi tanya jawab silahkan nanti open mic. Oke, kemudian nanti di semester 4-5 ini juga ada berbagai macam lomba.
Misalkan nanti ada lomba anatomi, ada lomba faal juga, yang itu dilombakan antar universitas. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang-sekarang ini suka banget sama lomba, silahkan banget untuk ikut itu di semester 4-5. Kemudian ada berbagai macam part-time job juga untuk teman-teman yang mungkin ingin cari uang tambahan atau mungkin ingin mencari pengalaman baru selain di Fakultas Kedokteran, itu boleh banget gitu. Dan biasanya itu mulainya semester 4-5 saat kita adaptasinya sudah selesai. Banyak banget yang bisa kalian kerjakan di semester 4-5 ini selain dari kuliah. Dan menurut saya memang semester 4-5 ini semester yang sangat-sangat sibuk gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatannya. Kemudian semester, oh ya ini ralat ya, semester 6-7, sorry, itu adalah waktu-waktunya kita mengerjakan skripsi. Jadi sama seperti fakultas lain, itu ada skripsi atau pengerjaan tugas akhir. Skripsi itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk jurnal dan akan di-share di jurnal tertentu gitu ya. Kalau tadian masuk jurnalnya. Kemudian nanti akan ada juga kuliah materi klinis. Kuliah materi klinis ini ada di semester 6-7. Itu fungsinya untuk mempersiapkan teman-teman untuk masuk ke dunia dokter muda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kuliah yang semester terakhir itu untuk menyiapkan teman-teman masuk ke klinis. Kemudian fase dokter muda atau fase koas atau juga disebut sebagai program profesi dokter, itu kalian tugasnya adalah untuk belajar pastinya, sambil juga kalian melakukan pelayanan terhadap pasien. Untuk di Fakultas Kedokteran UNER sendiri, rumah sakit jejaring yang biasa digunakan untuk kita bisa koas di situ, itu adalah Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, kalian pasti udah tahu. Kemudian Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya gitu. Jadi ada 2 rumah sakit, biasanya akan diputar antara 2 itu. Di dokter muda ini ngapain aja? Jadi kita nanti akan muter ke setiap departemen, akan ada jadwalnya. Nah, di setiap departemen atau di setiap stase itu, misalkan nih di stase pediatri atau stase anak, itu nanti kita bisa langsung melayani pasien anak, sekaligus kita juga belajar penyakit-penyakitnya. Belajar tata laksananya secara langsung dengan bertemu pasien itu seperti apa. Kemudian juga nanti misalkan di stase neurologi atau stase ilmu tentang kesehatan saraf, itu nanti kita akan belajar tentang neurologi di situ, bertemu dengan pasiennya langsung yang punya keluhan neurologi. Terus kita belajar untuk langsung treatment pasiennya, seperti itu. Tentunya nanti di bawah pengawasan dari para PPDS yang sedang belajar dokter spesialis, dan juga langsung di bawah pengawasan dari staf atau dokter spesialisnya langsung. Jadi kita benar-benar dibimbing di situ, nggak sendirian gitu. Itu ya. Kemudian lingkungan FK UNER sendiri seperti apa sih? Nah, jadi ini ada beberapa foto ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh lab anatomi, laboratorium anatomi di Fakultas Kedokteran UNER. Jadi kita nanti belajar anatominya langsung dari kadaver ya teman-teman. Kemudian ini lab-nya seperti ini, lengkap dengan ada proyektornya yang live secara langsung menampilkan operasinya di kadaver. Kemudian kita nanti juga akan ke lab parasitologi. Ini saya mengambil dokumentasi pribadi, ini saya dan teman-teman saya di lab parasitologi. Di sini lengkap mikroskopnya. Kemudian kita bisa lihat secara langsung sediaan atau preparat parasit, baik yang jadi maupun yang kita ambil secara langsung dari pasien, seperti itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh ruang kuliahnya. Sebenarnya ruang kuliahnya banyak banget, karena untuk teman-teman yang di Surabaya mungkin tahu, Fakultas Kedokteran UNER sangat-sangat besar gedungnya, jadi banyak banget ruang kuliahnya, dan ini salah satu ruang kuliah yang digunakan untuk belajar semester 1. Ini kapasitasnya bisa menampung sekitar 200 orang lebih lah ya ini. Kalau 200 tuh biasanya kuliah penuh tuh cuman sampai sini kira-kira, nggak sampai atas-atas gitu. Ini ruang kuliahnya, dan ini bentuknya masih sama kayak waktu bentuk zaman masih NIAS, waktu masih sekolah Hindia Belanda dulu, katanya gitu. Kemudian fasilitas yang lain yang bisa kalian manfaatkan adalah nanti kita bisa ke Institute of Tropical Disease, atau Tropical Disease Center. Ini ada tempatnya di kampus C, UNER.
dan kalian bisa benar-benar penelitian di situ, kalian bisa lihat penelitian yang sedang berlangsung dan mungkin join penelitian dari dosen-dosen atau pengajar yang ada di UNER. Kemudian ini adalah rumah sakit UNER yang tadi saya sempat bicarakan. Jadi kita nanti akan berpraktek langsung di sini juga ketemu sama pasien waktu nanti sudah semester klinis. Jadi waktu sudah masuk ke program profesi dokter atau masuk koas. Kemudian ini Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Seperti yang kalian tahu, Rumah Sakit Sutomo ini adalah rumah sakit terbesar rujukan utama Indonesia Timur. Jadi nggak cuma rujukan dari Jawa Timur saja, tapi Indonesia Timur. Ya, kalian bisa bayangkan betapa banyaknya pasien di sini dengan diagnosis yang sangat bermacam-macam, dan itu jadi kesempatan baik untuk kita belajar banyak pasien di rumah sakit ini. Kayak gitu teman-teman. Seharusnya saya juga ada di sini, cuman memang seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini gimana, dan di Surabaya juga keadaannya seperti apa, sehingga masih belum diizinkan untuk kembali ke rumah sakit secara penuh. Sebelumnya juga, waktu saya koas, waktu tahun pertama sebelum kena pandemi itu, ya kita nanti jaga di sini, jaga malam di IGD, kita ngelayanin pasien secara langsung, paginya ke poli, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar beraktivitas di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya ini. Kemudian ini, biaya pendidikannya seperti apa? Kok kayaknya fasilitas yang ditawarkan sangat-sangat lengkap, pembelajarannya sangat-sangat tertata rapi gitu ya. Ini dilansir dari ppmb.uner.ac.id ya, jadi ini bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa, bukan kata saya juga, tapi saya mengambil ini dari PPMB UNER langsung. Kalian bisa langsung cek websitenya, saya ambil ini screenshotnya kemarin gitu ya, jadi kalau hari ini berubah ya, mungkin memang udah dirubah hari ini gitu ya, tapi kayaknya enggak, karena saya ambilnya kemarin. Ini untuk yang pendidikan dokter. Jadi fakultas kedokteran itu sebenarnya ada dua, ada pendidikan dokter dan pendidikan bidan. Pendidikan bidan masih masuk di fakultas kedokteran sampai sekarang. Ini saya ambil yang khusus untuk pendidikan dokter aja. Yang atas ini tabel untuk yang SNMPTN, jadi yang masuknya lewat jalur undangan, gitu ya. Kemudian yang bawah ini adalah yang untuk SBMPTN. Kemudian yang paling bawah ini adalah untuk jalur mandiri, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah familiar sekali yang SMA dengan jalur-jalur ini. Jadi ada jalur SNM, SBM, sama mandiri. Untuk yang SNM ini dibagi SNM dan SBM dibagi berdasarkan UKT, yaitu uang kuliah tunggal. Maksudnya apa? Uang kuliah tunggal itu adalah kalian membayarkannya per semester. Jadi waktu masuk pertama kali di FK UNER, waktu daftar ulang, itu kalian nggak perlu bayar apapun, tapi uang masuknya itu sudah dibagi-bagi berdasarkan UKT yang dibayarkan per semesternya. Nah, UKT nanti akan ada penggolongannya, yaitu penggolongan 1, yaitu 1A, 1B, dan 1C, kemudian UKT golongan 2, golongan 3, sama golongan 4. Pembagian golongannya berdasarkan apa? Nanti kalian akan mengumpulkan identitas diri, identitas keluarga, kemudian juga pekerjaan keluarga, bahkan sampai tagihan listrik dan lain sebagainya, yang menggambarkan secara umum kondisi yang ada di rumah tangga masing-masing mahasiswa tersebut. Dan nanti uang kuliah tunggal ini akan menyesuaikan dengan faktor-faktor tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi selama ini yang saya tahu memang seperti itu. Jadi nanti uang kuliah tunggal ini supaya harapannya tidak memberatkan mahasiswa, begitu ya. Untuk nominalnya silahkan langsung dilihat di tabel ini, gitu ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah untuk mandiri. Untuk uang jalur mandiri itu agak beda dari yang SNMPTN dan SBMPTN memang. Dibagi jadi dua, yaitu uang kuliah semester dan uang kuliah awal, gitu ya. Yang waktu uang kuliah awal ini dibayarkan pada waktu masuk pertama kali diterima jadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian yang uang kuliah semester ini sama seperti UKT dibayarkannya setiap semester. Seperti itu teman-teman, nominalnya juga bisa langsung dilihat di situ. Ini saya mengambilnya, sekali lagi saya ulangi, mengambilnya dari PPMB UNER. Jadi untuk teman-teman yang mau cek kebenarannya ini, silakan langsung dicek di websitenya UNER resmi. Seperti itu ya, ini ada websitenya saya taruh di sini, kalian bisa langsung cari. Gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat dari tabel sebelumnya, mungkin ada yang merasa, wah lumayan ya gitu ya.
Jangan khawatir teman-teman, karena sebenarnya di UNER, di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sendiri, banyak sekali pilihan beasiswa yang ditawarkan gitu ya. Khusus untuk saya sendiri, misalkan saya ini menerima beasiswa bidik misi begitu ya teman-teman. Beasiswa bidik misi ini ditujukan untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, dan itu dari awal saya bersekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dari awal semester 1 sampai saat ini saya koas, saya tidak membayar apapun gitu, bahkan mendapatkan uang premi bulanan seperti itu. Jadi free, nggak bayar apa-apa. Untuk persyaratannya kalian bisa cek langsung, kalian bisa cari di internet langsung ke laman resminya bidik misi, persyaratan seperti apa saja yang dibutuhkan untuk beasiswa yang bidik misi ini gitu ya teman-teman. Kemudian ada beberapa beasiswa lain, misalkan PPA, kemudian Bakti BCA, kemudian Yayasan PKAA Rahmat, Cendekia Basnas, Marga Jaya Sejahtera, dan Karya Salemba 4. Untuk masing-masing beasiswanya, mohon maaf saya nggak bisa memberikan informasi yang mendetail karena saya sendiri juga bukan penerima beasiswa itu, tapi teman-teman jangan khawatir, bisa cek langsung di laman resmi dari masing-masing ini. Cukup ketik aja nama beasiswanya, nanti kalian bisa lihat persyaratannya, kemudian benefit apa yang kalian bisa dapatkan dari beasiswa itu. Tapi biasanya beberapa beasiswa memang tidak dimulai dari awal waktu masuk semester 1. Jadi mungkin untuk semester 1 dan semester 2-nya mungkin membayar secara mandiri, tapi nanti setelahnya kalian bisa langsung mendapatkan beasiswa dengan memenuhi persyaratan dan rangkaian seleksi, biasanya seperti itu. Untuk tahapan seleksinya, persyaratannya, sekali lagi kalian bisa cek di laman masing-masing beasiswa. Gitu ya, kalian bisa cek di websitenya masing-masing. Nah, pembahasan hari ini juga include mengapa saya memilih FK UNER gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa alasan kenapa kalian harus memilih Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang pertama adalah peringkat ketiga terbaik Fakultas Kedokteran di Indonesia gitu ya. Seperti yang saya tadi sudah sampaikan di slide saya yang di awal, bahwa Fakultas Kedokteran UNER ini peringkat ketiga terbaik gitu ya. Kemudian UNER sendiri sedang menuju World Class University. Jadi memang fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan di universitas maupun di tingkat fakultas itu sedang sangat-sangat diperbarui dan tentunya sangat menguntungkan mahasiswa teman-teman. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa merasa terbantu. Jadi itu alasan milih Fakultas Kedokteran UNER. Kemudian juga fasilitas yang lengkap dan memadai, misalkan seperti laboratoriumnya, kemudian dari jadwal praktikumnya sendiri, itu memang sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami mata kuliah yang sedang dijalani. Jadi jangan khawatir, kalian akan sangat terbantu dengan adanya praktikum-praktikum itu. Kemudian juga affordable, jadi dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain, kalian bisa cek harga yang ditawarkan atau biaya pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini tergolong yang affordable gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat dapat dijangkau. Jadi itu menjadi beberapa alasan mengapa harus memilih Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Untuk teman-teman yang mungkin merasa, tapi saya takut Kak, misalkan nggak kepilih SNMPTN bagaimana? Kemudian SBMPTN juga soal-soal tahun lalu sepertinya susah Kak. Nah, kalian jangan risau, di sini ada Sang Juara School ya teman-teman yang bisa menyediakan kalian beberapa paket-paket untuk bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk mempersiapkan kalian menghadapi serangkaian tes-tes untuk masuk ke FK UNER. Jadi nanti di bulan Januari nanti akan ada open class untuk kalian bisa langsung mulai program untuk fokus masuk ke Fakultas Kedokteran. Untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung menghubungi ke admin Sang Juara School ya teman-teman. Gitu. Nah, ini sudah sampai di akhir dari pembicaraan saya. Jadi moral value-nya apa? Stay strong, stay sane. Kalau misalkan ada yang bilang ke kalian bahwa kuliah di Fakultas Kedokteran itu sulit, it is so hard, sangat-sangat susah. Gitu ya, teman-teman. Kalau mungkin merasa masuknya susah, Kak, wah keluarnya lebih susah, gitu ya. Jadi maksudnya lulusnya pun sangat sulit, mata kuliahnya sulit-sulit, tapi selama kalian fokus sama tujuan kalian tetap sadar gitu ya tentang tanggung jawab yang harus kalian emban di situ, saya rasa kalian pasti bisa kok
Kalau memang kalian ditakdirkan untuk jadi dokter lewat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Seperti itu. Nah, kemudian kegagalan bukanlah akhir dari dunia. Jadi nanti kalian akan mengalami di Fakultas Kedokteran ini akan ada gagalnya, mungkin ada ujian perbaikannya, mungkin harus mengulang nilai pakai semester pendek. Nggak masalah teman-teman untuk gagal. Karena gagal itu mungkin adalah proses kita untuk belajar supaya jadi dokter yang lebih baik lagi gitu. Tetap diimani dan diaminin saja bahwa proses selama di Fakultas Kedokteran ini nantinya akan membentuk kita jadi dokter yang lebih baik. Karena saya sendiri pun yang jadi narasumber di sini juga ya berkali-kali gagal. Maksudnya dalam banyak hal selama saya bersekolah di Fakultas Kedokteran gitu ya teman-teman. Tapi toh buktinya rintangan seperti apapun, saya juga masih bisa ada di sini tepat waktu. Maksudnya masih bisa mengikuti pendidikan dokter selama tepat waktu, seperti itu. Jadi apapun rintangannya tetap semangat untuk menjalaninya gitu ya. Kemudian kesempatan baik kadang tidak datang 2 kali, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk lomba, kesempatan kalian mencoba hal baru, mungkin jadi asistensi untuk dosen, untuk penelitian beliau, jangan dilewatkan kesempatannya. Ambil kesempatan itu dan ya percaya bahwa setiap kesempatan yang dihidangkan di depan kita gitu ya, mungkin itu adalah proses dari Tuhan untuk membentuk kita jadi lebih baik gitu. Reality doesn't always meet your expectation. Jadi mungkin kenyataan nggak sesuai sama ekspektasi dan itu jadi hal yang biasa. Mungkin itu malah menjadikan kita pribadi yang adaptif, mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi nggak masalah untuk mencoba hal-hal baru, nggak masalah untuk menghadapi rintangan, asal tetap semangat gitu ya. Dan tetap fokus sama tujuan kalian masuk di Fakultas Kedokteran UNER sendiri seperti apa. Kemudian ini yang terakhir, ask yourself, tanyakan kepada diri kalian, what do you really want in life? Mungkin kalian ingin masuk Fakultas Kedokteran UNER, saya nggak tahu ya, mungkin passion kalian sendiri, kalian ingin jadi dokter, sama seperti saya, yang memang dari awal ingin sekali jadi dokter, padahal keluarga nggak ada yang dokter gitu ya, curhat sedikit. Jadi keluarga nggak ada yang dokter, saya ingin masuk dokter sendiri, dan puji Tuhan dikasih sama Tuhan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Ya udah saya jalanin gitu ya. Nah, kalian sendiri seperti apa? Apakah kalian masuk kedokteran itu, kalian ingin jadi dokter yang seperti apa? Apakah kalian ingin jadi dokter yang, wah kayaknya dokter enak, uangnya banyak, misalnya kan gitu ya, ada yang berpikir seperti itu. Atau ada yang berpikir, enak nih jadi dokter bisa pamer jas dokter yang putih itu gitu ya. Ya nggak tahu, terserah kalian mau jadikan dokter itu sebagai tujuan seperti apa. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kalian bertujuan untuk jadi dokter, kalian ingin masuk Fakultas Kedokteran UNER, itu tujuannya adalah untuk kalian menjadi dokter yang benar-benar berbuat baik ke orang lain gitu ya. Untuk tujuannya adalah untuk kesembuhan pasien kalian, tujuannya adalah bagaimana caranya kalian bisa mengangkat penderitaan dari orang lain gitu ya. Akan sangat baik untuk kalian berusaha untuk menjadi berkat seperti itu untuk orang lain gitu. Jadi mantapkan diri kalian, apakah benar kalian mau memilih Fakultas Kedokteran UNER, karena jalannya nggak mudah, karena jadi dokter juga nanti ke depan, saya katakan nggak mudah juga gitu. Jadi pertimbangkan lagi, pikirkan lagi, apakah benar kalian ingin jadi dokter, karena nanti niat mulia kalian itulah yang akan menjaga kalian di sepanjang jalan. Itu sih yang saya rasain selama saya ada di pendidikan dokter, dan it keeps me going gitu. Itu yang membuat saya kuat gitu, ada di jalan ini. Seperti itu teman-teman. Well, terima kasih banyak sudah mendengarkan saya, sangat-sangat lama. Terima kasih sudah masih mendengarkan dan masih ada di room ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Saya kembalikan dulu ke moderator mungkin. Terima kasih Kak Tamara, penjelasannya lengkap sekali ya, sampai ke biaya, fasilitas, ya. Gimana nih? Ini tapi memang belum masuk pertanyaan ke chat. Apa karena udah jelas banget nih, adik-adik gimana? Apakah ada pertanyaan? Wah, ini nih, udah masuk satu pertanyaan ternyata di chat. Oke, boleh ya. Yang lain juga boleh nih kalau ada pertanyaan, silakan chat, silakan masukkan di kolom chat di Zoom, nanti kita jawab satu persatu. Baik, siap. Ya, ini. Wah, langsung. Wah, ada pertanyaan lagi. Langsung saya jawab. Perlu saya pilihkan atau silakan Kak Tamara kan? Langsung saya jawab ya, dari yang paling atas ya, yang kirim pertama ya. Silakan Kak Tamara. Oke, dari
dari Fridio Wilf Putra. Kak, tanya dong dulu skripsinya gimana? Kebetulan skripsi saya sudah masuk di jurnal, Dek. Kalian nanti aku taruh di kolom chat. Kalian kalau mau baca penelitian saya, kalian bisa langsung baca. Jadi penelitian saya tentang carpal tunnel syndrome, jadi penyakit yang ada di telapak bagian pergelangan tangan, di pergelangan tangan karena sering terkena tekanan gitu. Jadi saya mempelajari tentang profil obat, ya, profil terapi untuk orang-orang yang kena carpal tunnel syndrome. Nanti akan saya drop di chat. Kalian kalau mau baca, silahkan baca penelitian saya di situ ya. Itu ya, video mungkin udah cukup menjawab. Nanti akan saya drop di chat. Kemudian Adila, Kak, kira-kira untuk beasiswa tahfiz bisa nggak, Kak? Saya kurang tahu untuk jalur beasiswa tahfiz, Adila. Mungkin Adila bisa langsung cari sendiri di websitenya UNER, karena saya juga emang pernah dengar sih beasiswa tahfiz ini untuk ada di UNER, tapi saya nggak tahu apakah itu bisa untuk ada di Fakultas Kedokteran UNER atau enggak. Gitu ya, jadi minta tolong dicari ya. Saya mohon maaf banget nggak bisa jawab yang pertanyaannya Adila dengan baik. Kemudian untuk Vira Adila, untuk biaya selama perkuliahan dalam beli alat praktikum atau beli buku per semester berapa, Kak? Oke. Untuk biaya beli alat itu, thank God, untuk Fakultas Kedokteran nggak terlalu banyak sih menurut saya, karena beli alatnya itu bisa beli dari awal terus kayak dipakai sampai bahkan koas gitu. Saya beli, misalkan nih saya beli tensi saya tuh waktu semester 2, saya bisa pakai sampai sekarang gitu ya, itu udah berapa tahun gitu. Untuk berapanya itu balik lagi sebenarnya ke mahasiswanya, gimana butuh alat apa aja gitu. Misalkan yang wajib punya memang stetoskop, tensi, terus kayak alat-alat untuk koas sih biasanya yang lebih untuk beli alat-alat kayak gitu. Tapi kita terhitung sangat-sangat jarang, dan untuk praktikum pun kadang alat-alatnya ya memang udah disediakan gitu. Kalau kisaran ya, misalnya aku kasih kisaran satu semester beberapa ratus ribu mungkin, kayak gitu ya. Untuk beli bukunya, kalau di FK UNER itu jarang banget pakai textbook sebenarnya, jujur sih. Jadi kita lebih ke modul atau kita ke PPT dosen, atau mungkin biasanya ada catatan kakak kelas gitu. Jadi jarang sekali pakai textbook. Tapi untuk beberapa mata kuliah yang memang disarankan pakai textbook, ya harga textbooknya itu berapa gitu. Ya nanti kalian bisa cek di toko-toko buku misalkan ya, untuk harga bukunya berapa per semester. Najwa Sofyana, untuk unmute untuk tanya langsung. Silakan. Apapun hasilnya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu. Najwa Sofyana, halo. Izin bertanya ya, Kak. Iya, silakan. Kan kalau masuk di FK ini itu terkenal sangat sulit, apalagi di FK yang kakak sendiri ini. Terus jalur apa kakak masuk situ, dan apa yang bisa kalau kita belajar itu kan, untuk misalnya kita belajar untuk mengejar SB nih, itu bukan saingan kita, kan bukan kita ada ribuan gitu loh, dan kursi yang untuk masuk situ sulit. Jadi apa yang buat kakak tetap bisa belajar semangat dan sampai lolos sampai kakak jadi sekarang ini, gimana gitu? Good question. Terima kasih banyak Najwa pertanyaannya. Saya sendiri dulu ya. Kalau saya itu masuknya lewat jalur SNMPTN. Jadi memang daftar keundangan, daftarnya ke Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, sama satu FK lagi, saya nggak sebut ya. Kemudian memang sih biasanya kan dibilangnya kalau SNMPTN milihnya cuma satu bisanya kalau FK gitu ya. Tapi ya itu hearsay, kata orang, nggak pernah ada di panduan gitu ya. Jadi memang nggak perlu terlalu dengerin kata orang sih sebenarnya kalau untuk milih SNMPTN itu. Jadi saya waktu itu mantep milih Fakultas Kedokteran UNER pilihan pertama, dan akhirnya keterima gitu. Dan tadi pertanyaannya mempersiapkannya seperti apa gitu ya. Kalau saya gini, jadi sebenarnya untuk mahasiswa yang masuk ke FK UNER sendiri itu banyak banget faktornya. Jadi ada teman-teman saya yang memang masuknya itu pakai sertifikat drum band, percaya nggak teman-teman? Pakai sertifikat drum band yang dia masukin di SNMPTN dan dia keterima. Kemudian ada juga yang teman saya bilangnya, saya SMA tuh nggak pernah belajar, nilai rapot saya juga pas-pasan, buktinya masuk SNMPTN. Jadi memang SNMPTN ini jalur yang menurut saya win-win gitu ya. Jadi kayak
antara bisa diandalkan dan tidak juga gitu. Jadi nggak ada faktor yang pasti yang menentukan gitu ya. Tapi kan sejauh ini nilai rapot, nilai UN itu kan jadi maksudnya jadi patokan utama. Oh kalian udah nggak ada UN ya, sorry ya. Nilai rapot itu ya, kemudian sertifikat. Ya kalian gimana caranya mempersiapkan sebaik mungkin dari sekarang, kalian belajar sebaik mungkin, dan juga aktif, nggak cuman ada di dalam kelas aja, maksudnya nggak cuman ngikutin pelajaran di dalam kelas aja. Mungkin saat ini sedang pandemi ya, jadi semua kegiatan lomba atau apa mungkin terbatas ya, tapi nanti kalau udah saatnya masuk, nggak ada pandemi, manfaatkan peluang-peluang baik mungkin untuk kamu dapat sertifikat-sertifikat di luar kegiatan sekolah. Mungkin jawaban saya seperti itu ya, Najwa ya. Kak Tamara masuknya jalur apa? SBMPTN atau jalur SNMPTN? Saya masuknya jalur SNMPTN ya, tadi udah saya jawab. Kemudian, saya masih jawab yang di dulu ya. Oh iya, Kak, ini saya dapat jam sampai jam berapa untuk jawab pertanyaan? Saya berusaha jawab sebanyak mungkin. Oke, Kak Tamara masih bisa kok sampai jam 4:20 ya. Jadi Oke. Saya akan jawab sebaik mungkin ya, teman-teman. Oke, Kak. Oke. Tadi ada yang minta unmute. Saya undang Tania Marta untuk unmute. Yang nggak saya persilakan untuk unmute, mohon untuk di mute dulu ya, teman-teman ya. Nanti ada gilirannya kok. Saya berusaha jawab semua. Tania Marta, silakan. Halo, sore Kak. Sore. Bertanya ya Kak. Ini ada beberapa yang mau aku tanya. Kakak kan tadi bilang kalau kakak lolos lewat SN. Kalau boleh tahu, kira-kira nilai kakak apa aja yang bagus gitu? Apakah nilai naik turun itu diperbolehkan bisa lolos? Apakah ada kemungkinan atau enggak? Terus akreditasi sekolah kakak berapa? Apa supaya sampai bisa masuk ke UNR-nya itu sendiri, Kak? Terima kasih. Terima kasih Tania Marta, pertanyaannya langsung saya jawab. Jadi gini, saya balik lagi ke pernyataan saya yang sebelumnya, yang tentang SNMPTN itu tidak pernah ada panduan khusus. Misal nih, enak kan kalau ada panduan kayak, oke, batas minimal yang boleh keterima SNMPTN adalah sekian. Misalkan kayak, saya tahunya tahun-tahun yang baru itu, ada, kalau nggak salah ya, saya tolong di cross-check lagi, itu ada semacam kuota peringkat sekolah ya. Jadi kayak ada peringkat seangkatan semua, terus diambil berapa pertiganya yang boleh masuk ke SNMPTN. Itu kalau saya nggak salah ya. Apakah itu masih berlaku atau enggak, silakan dicek. Jadi memang sejauh ini nggak pernah ada apa ya, kayak semacam panduan mana yang lolos, mana yang enggak gitu. Hanya mintanya sertifikat, kemudian nilai rapot, seperti itu. Nah, jadi apakah nilai naik turun itu boleh atau enggak, masih ada kemungkinan atau enggak. Saya nilainya naik turun, nilai rapot gitu ya. Jadi di semester kelas 10 semester 1 tuh bagus banget gitu ya. Terus habis itu turun, naik lagi, kayak gitu. Rata-rata nilai saya sebenarnya teman-teman SMA-nya dari swasta. SMA-nya namanya SMA Semesta Bilingual Boarding School. Jadi sekolahnya bilingual, English dan Turkish. Jadi saya bisa bahasa Turki. Kemudian boarding, jadi asrama, semacam kayak pesantren, but not pesantren, umum, sekolah umum. Akreditasinya A, ada di Semarang, Jawa Tengah, dan saya daftar di Jawa Timur. Kata teman-teman kan ada yang bilang dulu itu kalau nggak bisa, kalau nyebrang provinsi, harus di dalam provinsi, dan lain sebagainya. Tapi saya kayak nggak tahu, saya mau masuk FK UNER gitu. Jadi saya nggak dengerin mereka, saya daftar FK UNER, dan buktinya I'm here gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada panduan khusus berapanya, dan siapa yang akan lolos, siapa yang enggak itu ya balik lagi ke faktor nilai juga ya, ke faktor sertifikat juga ya, dan ya faktor luck juga sebenarnya. Kalau saya boleh bilang jujur gitu. Karena selama ini pengalaman saya kalau saya cocok-cocokan sama teman-teman nggak ada faktor yang selalu sama gitu loh. Jadi saran saya persiapkan sebaik mungkin, banyak-banyak riset. Jadi waktu dulu saya kelas 12 SMA, karena saya emang mantep mau masuk FK UNER, saya sering browsing. Bahkan tanya-tanya ke kakak kelas yang udah masuk ke FK UNER tuh, gimana sih Kak, harus pakai apa, butuh apa, semacam itu. Jadi harus aktif cari ya, gitu sih saran saya. Semoga menjawab ya, Tania Marta. Oke, saya lanjutkan lagi dari chat ya. Kakak masuknya jalur apa tadi sudah.
Kak mau nanya dong dari Zidan nih, Kak mau nanya dong cara yakinkan orang tua itu gimana Kak? Seperti kakak saya, seperti kakak saya tidak punya saudara yang berprofesi dokter. Cara meyakinkan orang tua, yakinkan orang tua bahwa kalian punya tujuan yang baik. Karena saya percaya, orang tua saya juga percaya bahwa semua profesi baik gitu. Selama carinya halal gitu ya. Dan memang saya dari dulu nggak pernah ditekan atau dipaksa untuk masuk ke jurusan tertentu. Itu memang keinginan saya untuk masuk ke fakultas kedokteran dan orang tua saya mendukung gitu. Sebelumnya saya juga pernah punya pandangan lain, pingin masuk ke fakultas ini, fakultas itu, dan ya orang tua saya tahu itu baik dan membiarkan saya, silakan gitu. Bagaimana cara meyakinkannya? Mungkin itu yang pertama, yakinkan orang tua bahwa tujuan kalian jadi dokter baik gitu ya. Kemudian yang kedua, lampirkan fakta. Jadi maksudnya kalian tunjukkan fakta-fakta bahwa ya nanti kalian di fakultas kedokteran ini akan jadi dokter yang seperti apa sih gitu. Selama ini yang udah jadi dokter bagaimana sih gitu. Kalian lampirkan fakta itu untuk membuat orang tua kalian percaya. Dan kalian tunjukkan selama proses kalian menuju ke sana itu niat kalian seperti apa gitu. Saya yakin semua orang tua pasti mau yang terbaik ya untuk anaknya. Mungkin semua di sini setuju. Dan ya kalau mereka melihat itu yang baik untuk kalian, saya rasa mereka akan mengizinkan. Seperti itu mungkin jawaban saya. Oke, next lagi. Anis, Kak, bagaimana caranya agar tetap semangat menjalani tugas yang sulit dalam kedokteran? Balik lagi di penjelasan saya sebelumnya, ingat sama niatnya. Gitu ya, di fakultas kedokteran, kalian mau jadi apa sih gitu? Kalian apakah mau jadi mahasiswa kedokteran yang maaf ya, cuma mau nunjukin just like nih loh, just like aku mau jadi dokter. Atau kalian benar-benar mau jadi dokter yang tujuannya mengabdi untuk masyarakat. Kalian mau jadi dokter yang melayani masyarakat. Balik lagi ke niat gitu. Jadi supaya kalian tetap semangat menjalani tugas-tugas yang sulit dalam kedokteran gitu ya. Rata-rata nilai UTBK biar masuk OFKA UNER berapa skornya? Balik lagi nggak ada nilai yang pasti ya, Dek. Jadi sering-sering cari informasi mungkin dari kakak kelas kalian juga. Terus juga dari dari kakak kelas yang satu sekolah yang mungkin pernah masuk FK UNER. Itu juga cukup membantu untuk di saya gitu ya. Karena balik lagi yang lolos juga nggak selalu sama. Untuk SNMPTN ya, untuk SBMPTN saya jujur kurang tahu. Karena memang saya nggak masuk lewat jalur itu. Dan dari tahun saya masuknya tahun 2015 ya, Dek, 5 tahun yang lalu. Dan pasti sistemnya beda banget dari 2020. Saya menjawab yang setahu saya tahun 2015, tapi kalian harus cross-check lagi nih, 2020, bahkan tahun-tahun ke depan mungkin ada yang masih kelas 10, kelas 11, kalian harus cek lagi, kalian harus tahu panduan terbaru seperti apa, gitu ya. Oke. Rata-rata nilai rapot kakak berapa? Kasih tahu nggak ya? Nilai rapot saya 90 plus plus. 95 plus plus. Kemudian Kak, apa sih perbedaan PTN dan PTSFK? Oke, saya akan berusaha jawab setahu saya ya. Jadi kalau perbedaan PTN PTSFK itu yang pertama cara biaya pendidikannya pasti ya. Terus cara pembayaran biaya pendidikannya juga beda-beda. Kemudian yang kedua fasilitas. Karena memang beberapa perguruan tinggi yang swasta itu mungkin fasilitasnya tidak sebanyak perguruan tinggi negeri, tapi beberapa ada yang malah di perguruan tinggi swasta lebih lengkap daripada yang di PTN, daripada yang di FK UNER. Itu ada kasusnya seperti itu. Jadi perbedaannya ya mungkin hanya status negeri sama swastanya aja. Begitu nanti lulus jadi dokter juga ya sama-sama gelar dokter, nggak ada dokter N negeri gitu ya dan dokter S swasta gitu nggak ada gitu ya. Jadi sama-sama jadi dokter. Ya bedanya mungkin di prosesnya itu aja sih, di biaya pendidikan, kemudian dari fasilitas, dan mungkin kurikulumnya ada yang berbeda antara yang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi balik lagi banyak-banyak riset, tanya-tanya sama kakak-kakak kelas yang udah ada di sana. Kemudian, cara bagi waktu belajarnya Kak ala mahasiswa kedokteran gimana? Oke, ini a bit tricky sebenarnya, karena waktu kita sama-sama 24 jam dan nggak semua orang menikmati hal yang sama gitu ya. Kayak ada yang merasa, wah 24 jam kepanjangan, tapi buat saya, waduh 24 jam kependekan, kalau bisa sehari 48 jam gitu. Cara bagi waktunya gimana? Waktu saya di FK, di Fakultas Kedokteran itu, saya juga sambil kerja part-time. Jadi saya memang mengajar sejak tahun 2015, mengajar les privat untuk SD, SMP, SMA.
Dan itu satu hari saya bisa ngabisin 6-8 jam untuk ngajar, gitu ya. Bagi waktunya gimana bikin schedule kalau saya? Balik lagi kalau saya ya, jadi saya lebih suka untuk satu hari itu saya tahu saya mau ngapain aja. Jadi saya bikin plan untuk per hari, plan untuk per minggu, dan bahkan plan untuk per bulan. Gitu. Jadi saya punya, ya pakai kalender, Google Calendar itu, saya isi di situ jadwal saya apa aja. Jadi saya nggak lupa, karena saya orangnya juga lupa jujur. Kemudian saya harus tahu saya hari itu ngapain aja. Jadi begitu pagi buka jadwal, oke, saya akan ini. Jadi kalaupun misal waktunya bergeser pun, saya tahu panduannya apa aja sih yang harus saya kerjakan hari itu. Jadi nggak ada yang kelewatan. Misal kayak belajar jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Dan sempatkan waktu untuk belajar gitu ya. Jadi 1-2 jam sehari cukup kok untuk belajar di Fakultas Kedokteran gitu. Dan ya nggak ketinggalan juga sih. Kayak gitu. Jadi tips dari saya bagi schedule. Jadi mulai sekarang mungkin bisa dibiasain untuk dibagi per hari itu mau ngapain aja. Gitu ya. Kak, di UNER masih ada SOKA? Nggak ada. Saya nanti mute kalau mau bertanya gantian ya, oke. Kemudian dari Atalia, saya ingin bertanya tapi maaf kalau pertanyaannya banyak Kak. Jadi pertama Kakak gimana caranya dapat persetujuan dari ortu? Sudah saya jawab ya tadi ya. Kayak yang kedua, rencana Kakak setelah dokter praktek mandiri lanjut di mana dan apa alasannya? Ini personal ya teman-teman, kembali lagi ini personal dan pilihan kalian mungkin berbeda dan sama baiknya untuk kalian, jadi balik ke passion. Kalau saya, pilihan saya pengen ngambil magister di Magister Administrasi Rumah Sakit, nanti gelarnya MARS, setelah saya lulus dokter, atau bahkan bersamaan dengan internship, saya masih belum menentukan. Untuk program pendidikan dokter spesialis, saya pasti mengambil spesialis, iya, tapi masih menunggu waktu yang tepat dan mungkin setelah magister. Tapi kembali lagi nih personal ya, bisa ada yang habis dari dokter mandiri langsung ngambil PPDS ya nggak masalah, sah-sah saja gitu, baik-baik aja gitu. Jadi mungkin saya ambil magister, kemudian saya mau lanjut untuk ngambil spesialis gitu. Lalu apakah jika jadi dokter kan kita nanti tuh bakal nikah, keganggu nggak Kak sama program kedokterannya? Terus nanti itu kita juga kan bakal jadi ibu rumah tangga. Nah itu Kakak gimana caranya Kak bagi waktu antara program dokter dan jadi ibu rumah tangga? Balik lagi ya, ini personal question lagi. Ini kalau saya ya, bisa jadi benar di kalian, bisa jadi enggak. Saya merasa kalau kalian nggak harus memilih, misalkan ini untuk teman-teman yang perempuan ya, kalian nggak harus memilih antara jadi ibu rumah tangga ataupun jadi dokter. You can do both. Kalian bisa lakukan keduanya gitu ya. Bahkan aku juga melihat banyak sekali staff atau spesialis, dokter-dokter spesialis, yang dia kayak bisa membagi waktunya dengan sangat baik jadi dokter spesialis yang sangat hebat, dan jadi ibu yang sangat hebat juga untuk anak-anaknya. Jadi balik lagi kayak pengaturan itu balik ke diri kalian. Kalian pengennya, niatnya jadi apa? Apakah kalian cuma mau jadi dokter aja, atau jadi ibu rumah tangga aja, dan keduanya sah-sah saja. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk menurut saya. Gitu. Bagaimana cara membagi waktunya? Yang pasti ya bagi prioritas sih. Jadi balik lagi kalau saya lebih suka orangnya schedule based. Jadi saya tahu hari itu saya mau ngapain aja dan apa aja yang harus saya capai. Dan mungkin itu sistem yang akan saya jalankan ketika nanti saya udah berumah tangga gitu ya. Dan juga penting untuk cari pasangan yang pengertian gitu ya. Entah pasangannya dokter atau pasangannya nggak dokter, selama dia pengertian, menurut saya mereka akan mengerti dengan kebutuhan kita untuk jadi dokter dan jadi ibu rumah tangga keduanya. Dan balik lagi, menurut saya ini ya, pekerjaan rumah itu nggak harus dilakukan sendirian oleh seorang istri. Jadi seorang suami juga berhak dan mungkin berkewajiban untuk membantu istrinya dalam pekerjaan rumah. Itu yang saya tahu, yang saya percayain gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak, teman-teman boleh punya pandangan masing-masing, silahkan. Gitu. Itu mungkin tips dari saya. Masih bingung nih Kak cara kumpulin niat dari kelas 10 ini, gimana masih bingung juga. Tips juga Kak untuk SNMPTN dan SBMPTN. Tips dari saya pertama, belajar yang benar waktu sejak dari SMA. Jangan main-main aja. Apalagi waktu online ini, menurut saya
meskipun tugasnya banyak ya, oke tugasnya banyak, tapi kalian punya lebih banyak waktu dan lebih banyak akses ke internet. Jadi cari sebaik mungkin informasi. Itu penting banget untuk membantu kalian gitu ya, untuk kalian mau masuk kemana. Kedua, tentukan tujuan sejak waktu di SMA. Jangan sampai kejadian kayak ya ada juga teman-teman saya, ada juga beberapa teman-teman yang lain itu dia waktu udah lulus SMA dia nggak tahu mau kemana. Itu menurut saya sangat-sangat fatal ya teman-teman, karena begitu kalian SMA itu kuliah itu adalah jenjang yang menentukan kalian ke depan mau jadi apa. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian clueless gitu, punyai target gitu, dan punyai plan A, plan B, plan C. Jadi kalau misalkan nih kalian meleset di plan A, siapa yang tahu gitu ya, kalian seenggaknya sudah punya rencana cadangan gitu. Jadi nggak merasa gagal di satu titik aja. Gitu. Wow, pertanyaannya banyak banget ya. Kak Moderator, saya memanggil Kak Moderatornya nih. Iya. Maaf ya, kok saya jadi jawabin sendirian gini. Nggak apa-apa. Tapi Kak Tamara semangat ya. Ini banyak sekali ternyata pertanyaannya. Adik-adik. Oke, jadi saya jawabin. Semua nih. Mungkin istirahat dulu nggak apa-apa deh. Mau minum dulu nih. Bentar ya, Kak Tamaranya minum dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silakan. Saya langsung ya, jawab Kak. sampai 16.20 ya, nggak apa-apa Ya, Kak. semangat ya, Kak. Iya, makasih. Sampai 16.20 ya. Oke. Jadi nanti sampai 16.20, pertanyaan di bawahnya saya mohon maaf banget nggak bisa jawab semua, tapi saya berusaha sebaik mungkin ya teman-teman. Dan pertanyaan yang sama nggak saya jawab lagi, saya langsung skip gitu ya, biar cepat. Kalau Kak, saya ingin bertanya gimana perjalanan bisa dapat beasiswa? Oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, beasiswa bidik misi itu untuk mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu. Kalian bisa cek di laman bidik misi persyaratannya apa aja. Kalau misalkan kalian merasa qualified atau kalian bisa untuk memenuhi persyaratan itu, silakan daftar ke bidik misi. Gitu ya, akan ada serangkaian tahapan seleksi di bidik misi itu, dari seleksi berkas, seleksi wawancara, kemudian juga sampai ada home visit, jadi didatangi rumahnya untuk cek kondisi rumah tangga. Dan ya selama kalian bisa memenuhi kondisi-kondisi itu, saya rasa fine gitu. Dan sejauh ini teman-teman saya yang mendaftar di bidik misi, tentunya dengan kondisi aslinya, mereka diterima kok gitu. Jadi nggak sesulit itu untuk terima beasiswa. Dan juga tips dari saya, sering-sering cari informasi ya teman-teman ya, jangan hanya berkutat untuk belajar di kuliah aja, yang aktif gitu. Kemudian rata-rata sertifikat mapel apa ya? Dulu waktu SMA, kan waktu aturan tahun saya, SNMPTN-nya itu menyertakan 3 sertifikat. Gitu ya, hanya dibatasi 3 teman-teman. Dan jujur waktu itu sertifikat saya ada banyak gitu ya, dan saya bingung harus milih yang apa. Jadi 3 ini yang saya pilih adalah yang pertama, itu saya sebagai, bentar saya ingat-ingat udah lama, finalis Medspin tahun 2014, kalau saya nggak salah. Pokoknya finalis Medspin. Kemudian yang kedua, saya pernah juara 3 lomba di Ponegoro Medical Competition. Jadi lomba kedokteran untuk SMA yang diadakan sama Fakultas Undip. Fakultas Kedokteran Undip, maaf. Kemudian yang ketiga itu saya menyertakan sertifikat, agak lupa saya, sertifikat lomba bahasa Inggris kalau saya nggak salah ingat. Karena memang saya sejak SMA itu passionnya memang selain pengen jadi dokter itu juga public speaking. Jadi saya suka sekali ya berbicara di depan publik. Dan saya juga kebetulan debater waktu SMA. Jadi saya anggota tim debat juga, bahkan sampai kuliah ini juga kadang-kadang masih nyolong-nyolong ikut lomba debat gitu ya. Itu kalau nggak salah saya sertain satu yang tentang bahasa Inggris, lomba bahasa Inggris itu. Itu yang saya sertakan waktu itu. Bahasa Inggrisnya dipakai terus ya, Kak? Ya, karena saya suka bahasa. Bisa kasih pengalaman ketika belajar bahasa Inggris sampai fasih untuk persiapan sebelum masuk FK. Saya ralat ya, Dek, mohon maaf. Untuk masuk ke fakultas kedokteran itu nggak selalu harus pinter bahasa Inggris. Tapi saya nggak bilang kalau bahasa Inggris nggak penting loh ya. Gitu. Paham maksudnya ya? Seleksi masuk fakultas kedokteran nggak ada bahasa Inggrisnya. Ya kan? Kalian cuma perlu masuk yang lewat SNMPTN, SBMPTN, atau mandiri. Tapi bahasa Inggris penting di FK, karena textbook-nya, sumber-sumber jurnalnya kadang pakai bahasa Inggris gitu. Tapi zaman sekarang kan ya gampang ya, ada Google Translate juga. Apakah bahasa Inggris saya dipakai terus? Iya, saya suka bahasa Inggris memang. Pengalaman belajar bahasa Inggrisnya
otodidak. Saya kebetulan SMA-nya juga bilingual, jadi English Turkish. Jadi saya belajar bahasa Inggrisnya ketika SMA itu yang betul gitu. Intens sekali belajar bahasa Inggrisnya. Dan kemudian saya disertifikasi juga level C1. C1 itu kalau kalian cek CEFR itu near native level. Jadi sudah tingkat yang mendekati native gitu, para pembicara langsung bahasa Inggris gitu. Jadi belajarnya memang ya otodidak, ada di sekolah saya juga. Tips dari saya ya sering-sering tahu kelemahan kalian di mana gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan ada beberapa komponen. Kalian bisa pelajari komponen mana yang kalian kurang. Di reading kah, di listening kah yang kalian kurang, atau di structure atau grammar yang kurang. Kalian bisa pelajari di situ. Sekarang source belajar sangat-sangat banyak dan sangat-sangat terbuka. Apalagi pandemi ini juga membawa berkah banyak sekali pendidikan online yang dibuka seluas-luasnya. Jadi manfaatkan itu. Terus punya target juga belajarnya apa. Gitu ya. Kalau kita mau masuk FK, nggak perlu belajar bahasa Inggris matang-matang karena memang nggak dibutuhkan banyak sih. Dan di seleksinya juga nggak ada. So, santai aja. Kak, bolehkah saya bertanya pribadi lewat WA? Nanti saya jawab pribadi ya. Oke, Kak, saya nanya lagi dulu, pernah ditawari jadi asisten dosen nggak? Di FK itu ada program asisten dosen, tapi saya nggak tertarik ke arah sana. Saya lebih suka ngajar privat waktu itu, jadi saya part-time job-nya adalah ngajar privat gitu. Ada programnya. Yang sering buka itu Departemen Anatomi, Histologi, seingat saya buka, dan Biokimia. Kalau saya nggak salah ingat ya, teman-teman. Lalu untuk jadi asisten dosen itu ditawari apa gimana? Biasanya open recruitment, jadi ada pembukaan untuk asisten dosen, ya silakan daftar gitu. Kak, kalau punyanya sertifikat kebanyakan bidang seni, public speaking boleh dipakai, karena buktinya ada teman saya yang nggak punya sertifikat akademik sama sekali dan dia masih keterima. Gitu. Kak, kalau kita yang ada di Ambon mau daftar SNMPTN, itu apakah data-data harus langsung dibawa nilainya ke kampus atau bisa online? Bisa online setahu saya ya. Teman-teman mohon cek lagi informasi terbaru seperti apa, tapi zaman saya itu udah online untuk pengumpulan berkas. Jadi kita tinggal nunggu setelah upload berkas, nilai rapot, nilai sertifikat, data diri, data orang tua, kakak, dan lain sebagainya itu sudah diupload via online. Nanti kalian tinggal nunggu pengumuman kalau SNMPTN zaman saya itu. Gitu. Jadi kalian tolong cek untuk SNMPTN yang di tahun kalian ya. Gitu. Kak mau bertanya, kalau mau ambil jalur rapor itu mulai dari semester 1 sampai 5 nggak boleh turun. Balik ke pernyataan saya sebelumnya ya, nggak ada yang bisa memastikan ya teman-teman lulus atau enggaknya itu pakai apa, tapi yang jelas diusahakan sebaik mungkin aja nilai raportnya. Dan habis itu nggak usah terlalu dipikirkan. Dan persiapkan juga plan cadangan kalau nggak bisa keterima nilai rapor. Itu saran saya ya. Dari semester 1 sampai 5 yang dipakai, betul. Oke. Kak, bagaimana dalam hal pergaulan? Kabarnya di FK sangat individualis. Enggak juga. Kalau kalian bisa menemukan teman-teman yang cocok sama kalian, yang bisa kalian ajak untuk produktif bareng, belajar bareng. Jadi pertemanan di FK tuh biasanya produktif bareng ya teman-teman. Nongkrong di Starbucks terus kayak belajar bareng gitu misalkan. Atau kayak ya diskusi gitu di misalkan di kosannya teman-teman yang sama-sama cewek ngumpul terus kayak diskusi gitu. Seringnya kayak gitu. Individualis enggak sih, tapi jangan merasa tertinggal ya. Jadi kayak berusaha untuk keep up, untuk menyesuaikan diri di tempat kalian ada. Itu aja sih. Sebenarnya kalau individualis enggak kok. Teman-teman di FK sejauh ini baik-baik. Apakah kita nanti sempat untuk mencari pacar? Bisa. Lucu banget pertanyaannya. Enggak apa-apa, it's okay. Sangat-sangat boleh bertanya seperti ini. Sangat wajar. Sempat kok, sempat pacaran. Mengingat kata kakak tadi materi kuliahnya sangat sulit dan kita harus belajar maraton. Nih ya, saya sempat belajar, saya juga bisa part-time job, saya juga bisa masih nulis untuk penelitian dosen, saya masih bisa juga ikut lomba, saya masih juga bisa main, jadi saya suka banget nonton bioskop, dan ya saya masih bisa keluar nonton bioskop, saya masih bisa belajar, masih bisa keep up nilai, masih bisa bersosialisasi, masih bisa pulang kampung ke Gresik,
banyak yang masih bisa saya lakukan di FK. Jadi nggak segitunya sih teman-teman menurut saya. Balik lagi ke manajemen diri yang baik aja sih. Jadi kalian tujuannya mau apa di situ. Gitu ya. Kak, mau nanya pengaruh senior yang lulus tahun lalu juga berpengaruh nggak, Kak? Saya pernah dengar ini berpengaruh. Tapi juga nggak segitunya juga sih. Nggak bisa dijadikan indikator tetap. Jadi sebenarnya nggak ada yang pernah tahu lulus SNMPTN itu berdasarkan apa aja sih standarnya untuk lolos itu apa juga saya nggak bisa jawab teman-teman. Jadi better untuk kalian cari tahu berita terkini untuk di tahun kalian nanti seperti apa. Rata-rata nanyain tentang SNMPTN, saya skip ya. Soalnya tadi udah saya bahas banyak banget. Semoga bisa diambil intisarinya. Kak mau tanya kira-kira dalam 1 kali ulangan per blok, presentase mahasiswa yang lulus kira-kira berapa ya, Kak? Tergantung dari bloknya. Sorry, saya nggak ikut sistem blok, jadi saya nggak tahu kalau blok. Saya dulu sistemnya departemen, gitu. Dan di Fakultas Kedokteran UNER itu, di tahun saya ya, masih ada yang namanya ujian perbaikan dan ada semester pendek. Jadi itu semacam kayak kalian bisa mengulang kayak remedial gitu. Jadi jangan khawatir dapat nilai yang buruk di FK UNER gitu ya. Gitu. Intinya apa, Kak? Saya baru masuk. Next. Kak, kalau enggak ada kakak kelas yang di UNER itu apakah berpengaruh terhadap kelulusan? Enggak juga. Karena banyak juga teman-teman saya yang enggak ada kakak kelasnya, dia yang memulai di dia yang memulai di SMA dia dan memang dia bisa keep up dan adik-adik kelasnya jadi banyak gitu karena dia yang buka jalan. Ya bisa-bisa aja. Bisa kok, jangan berputus asa. Kak, please jawab pertanyaan saya, hehe. Pertanyaan kamu yang mana? Saya udah urut jawabnya, maaf ya. Kak mau nanya nilai kakak dari kelas 1 udah 90 plus nggak, Kak? Iya, kebetulan seperti itu. Kemudian, kalau kakak masih sempat ngajar, gimana dengan tugas-tugas kuliah kayak laporan praktikum? Sejauh ini saya nggak pernah nunggak tugas. Puji Tuhannya seperti itu. Waktu saya selalu cukup untuk jawab tugas, untuk ngajar, untuk organisasi. Kebetulan saya aktif di AMSA, Asian Medical Students Association. Dulu kalian bisa cari waktu kalian masuk di situ. Saya jadi pengurus inti juga di PPH. Kemudian juga ya tugas-tugas saya masih terkerjakan dengan baik. Balik lagi manajemen diri. Gimana kalian memanfaatkan waktu 1 hari 24 jam. Semangat Kak Tamara, terima kasih infonya. Terima kasih banyak. Sangat berarti loh yang bilang terima kasih. Kak, kalau sertifikatnya hanya sebagai peserta, bagaimana Kak? Masukin aja. Sertifikat terbaik yang kalian pernah punya, masukin aja. Itu saran dari Kak kelas saya dulu sih, kayak gitu. Masukin aja. Inspirasi ide skripsinya gimana? Dulu itu saya milih topik, ya. Ada topik yang disediakan banyak banget dari masing-masing departemen. Kemudian kalau carpal tunnel itu kan masuk ke neurologi. Kebetulan saya memang tertarik neurologi waktu itu, dan saya milih departemen neurologi, dan setelah itu diarahkan sama pembimbingnya. Dikasih beberapa pilihan, kamu mau judul apa? Saya sempat ganti judul di tengah-tengah, saya sempat takut nggak lulus tepat waktu, dan buktinya ya lulus 7 semester, dan saya kebetulan sidang itu, ya memang nggak seduluan teman-teman saya, ada teman-teman saya yang duluan, tapi masih dalam jangka waktu yang sama, jadi lulusnya saya masih bareng angkatan saya, jadi puji Tuhannya masih sempat kekejar sih waktu itu skripsinya. Skripsi itu cukup sulit, jadi memang waktu itu cukup berat semester 7 itu, jadi ya semangatlah di situ, dan kalau bisa cari topik dari awal boleh, tapi nggak banyak membantu juga, kadang nggak di-approve sama pembimbingnya, jadi ya tetap berusaha yang paling baik lah untuk skripsi, karena tiap orang jalannya beda-beda banget gitu. Sertifikatnya harus tingkat apa? Terserah, apapun yang terbaik yang kalian masukin, kalau disuruh masukin sertifikat ya gitu. Sertifikat bisa jadi kunci masuk kalian, bisa enggak gitu. Jadi tetap punya plan cadangan untuk jalur masuk. Oke, kayaknya waktunya sudah habis ya Kak, moderator. Barusan saja saya ikatkan via chat, mungkin sudah sedang Oh, enjoy. oke, sorry. Gak apa-apa. Terima kasih Kak Tamara, wah ini adik-adik semangat Sama-sama. sekali.
adik-adik sepertinya pengen tahu banget tentang FK UNER, pengen banget masuk UNER semua nih, pengen jadi dokter Iya, semua. betul banget, Kak. Tapi tadi ya, saya dengar cuplikan sedikit, Kak Tamara juga bilang bahwa tentukan dulu juga mau jadi dokter itu yang seperti apa ya, jangan asal karena mau ikut-ikut teman, karena nanti yang menumbuhkan semangat belajar juga kita sendiri kayak gitu ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan lucu juga, sempet gak cari pacar? Kayaknya pertanyaan terselubung itu, Kak Tamara udah punya pacar belum gitu mungkin, Kak? Oke, jadi adik-adik mohon maaf nih ya karena keterbatasan waktu nih. Tadi sudah dijelaskan banyak kok sama Kak Tamara. Kalau yang ketinggalan nih kayak tadi juga ada yang chat, Kak intinya apa? Saya ketinggalan. Waduh, ini gimana nih ketinggalan? Kita ada rekamannya nih dari Sang Juara, ada rekamannya. Ini akan kita upload ya ke YouTube. Adik-adik yang ketinggalan atau mungkin adik-adik mau mengulang lagi nih yang dijelaskan Kak Tamara, nggak apa-apa, mau diulang 1000 kali nggak apa-apa, mau diulang ya berapa kali nggak apa-apa, nanti diulang di YouTube ya. Jadi ini akan kita upload ke YouTube Sang Juara. Adik-adik bisa simak rekaman dari webinar sore ini di YouTube-nya Sang Juara. Begitupun Kak Tamara kalau mau melihat bagaimana Kak Tamara bicara banyak sore ini bisa disimak ya Kak di YouTube-nya Sang Juara. Oke, untuk pertanyaan yang belum terjawab mohon maaf sekali adik-adik. Kita usahakan nih webinar selanjutnya nih kita datangkan ya teman-teman Kak Tamara, mungkin dokter-dokter yang lain dari Universitas Airlangga gitu ya. Kak Tamara, terima kasih banyak untuk waktunya di sela-sela kelas. Kelasnya kurang berapa tahun atau berapa bulan? Kalau tepat waktu harusnya Mei saya pelantikan. Selesai stasenya Februari tahun depan. Oke, semangat Kak Tamara, semoga lancar sesuai dengan planning. Oke, segera jadi dokter nih. Kita sempat ngobrol sama dokter, bangga gak nih adik-adik? Oke, Kak Tamara terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak juga semuanya. Dokter gitu. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga bisa ketemu baik itu online atau mungkin semoga pandeminya juga segera selesai. Jadi kita bisa ketemu offline nih sama adik-adik semuanya dengan Kak Tamara juga. Dan mungkin akan ketemu ketika Kak Tamara sudah punya gelar dokter nih. Oke, Kak Tamara terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Silakan boleh live nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Kak Tamara. Adik-adik bisa ucapin terima kasih ya ke Kak Tamara juga. Silakan open mic semua boleh. Terima kasih ke Kak Tamara ya. Thank you, Kak. Thank you. Sama-sama, Kasih, semoga Kak. membantu ya. Terima kasih Sangat membantuin teman-teman. infonya. Banyak-banyak beramai-ramai semua. Terima kasih sama-sama. Iya. Oke, sampai ketemu Kak Tamara. Ya, semuanya. Thank you, semangat ya. Semangat. Oke, adik-adik terima kasih ya yang sudah juga menyimak webinar dari awal sampai akhir. Pertanyaan banyak juga yang masuk. Saya terima kasih sekali yang menyempatkan waktunya sore ini. Info-info webinar selanjutnya jangan sampai lewat ya. Sang Juara masih punya nih webinar-webinar selanjutnya. Baik itu nanti kita mau dari Universitas Airlangga atau mungkin kita mau datengin nih dari UI bisa nih ya. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Kalau memang belum gabung di grupnya Sang Juara nih, kita akan share-share info webinar di sana. Silahkan chat admin Sang Juara ya. Ada yang belum tahu nih nomor admin Sang Juara. Coba nanti tanya ya ke salah satu teman yang ada di sini atau chat IG Sang Juara nih. Bisa tanya nomor admin berapa, jadi adik-adik bisa gabung di grup. Nanti kita share info webinar tiap minggu. Kita punya webinar mengenai sharing kuliah ini tiap minggu ya adik-adik. Oke. Untuk sore ini kita akhiri dulu. Terima kasih semangatnya semua. Saya bahagia sekali sore ini. Mohon maaf juga ada pertanyaan yang belum terjawab. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain dengan pembicara yang luar biasa yang lain lagi ya adik-adik. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama, Kak.